Ternyata sukses itu, ingin tahu? Sukses itu kita mampu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita saat ini dan kita ucapkan alhamdulillah dengan semua yang sudah kita miliki, sudah kita capai, dan bismillah untuk apa yang belum kita capai, belum apa yang kita miliki. Saya ulangi, sukses itu mampu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, kita syukuri itu, ucapkan alhamdulillah. Kemudian kita melangkah lagi untuk yang lebih tinggi, yang lebih atas dengan mengucapkan bismillah. Jadi sesungguhnya sukses itu very simple, antara alhamdulillah dengan bismillah. Sekali lagi, sukses itu adalah antara alhamdulillah dengan bismillah. Nah, contohnya tadi Mbak ini sudah ngelewatin SD, SMP, SMA, kuliah. Itu udah sukses semua tuh. Oke? Alhamdulillah. Nah, saya suka memberi contoh, kalau ada yang ketabrak ojek sehingga kakinya patah. Patah 1, 2, 3, 4, 5, patah 5. Masya Allah, patah 5 nggak bisa berdiri. Kemudian kata dokter harus pakai gips, ya. Setelah pakai gips, 2 bulan belajar pakai tongkat. Allahu Akbar, nggak bisa tuh, dipaksain. Akhirnya setelah 2 bulan bisa lurus. Oke, setelah lurus kata dokter belajar jalan. Akhirnya dia belajar jalan dikit-dikit. Oke, bulan ketiga, bulan keempat kata dokter lepaskan tongkatnya. Bulan kelima dia bisa jalan lagi. Sukses tidak? Sukses. Dia yang bisa jalan di bulan kelima setelah ditabrak ojek, sukses. Wong ini jalan dari ujung Berung, dari Cilangkap, dari Cililitan ke sini, nggak merasa dirinya sukses. Jadi sesungguhnya sungguh betapa banyak karunia Allah kepada kita, itu adalah sukses, tapi kita nggak pernah mensyukurinya. Oke? Kita tidak pernah mensyukurinya. Itu adalah satu pencapaian. Sudah jadi karyawan, itu sukses. Betapa banyak orang yang tidak bisa bekerja dengan baik di tempat yang baik. Kita diterima di BUMN, diterima di perusahaan multinasional, diterima di bank, di perusahaan yang mencatat laba tinggi, itu sukses. Memang kita baru junior officer. Alhamdulillah untuk itu. Lantas kita naik lagi ke atas, ingin jadi manajer. Bismillah lagi. Nanti udah sampai manajer, syukuri di situ. Memang kita belum jadi vice president, tapi melangkah lagi untuk vice president. Dan di tempat manapun kita berada, kita syukuri itu dan kita melangkah lagi. Insya Allah itulah yang dimaksud perjalanan hidup. Nah, Rasulullah SAW, kita coba kembali ke sini. Beliau adalah insan yang suksesnya secara lengkap. Jadi beliau ini suksesnya secara pengembangan diri yang disebut dengan self development. Kemudian beliau mengajarkan kita harus sukses secara bisnis dan entrepreneurship. Rasul sukses membina beberapa keluarga yang banyak. Rasul sukses sebagai pimpinan sosial politik. Rasul sukses dalam membina dakwah. Yang jenius seperti Umar bin Khattab, yang jenius seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, yang luar biasa seperti Khalid bin Walid, paham. Tapi seorang hamba sahaya seperti Bilal pun paham juga. Jadi profesor sama anak TK kumpul di satu majelis semuanya paham. Rasul adalah mengajarkan kita tentang pendidikan. Rasul adalah pimpinan dari pengembangan hukum. Dan Rasul adalah panglima militer. Nanti mohon ini 8 spektrum diingat baik-baik. 1, pengembangan diri. 2, bisnis. 3, keluarga. 4, dakwah. 5, sosial politik. 6, pendidikan. 7, hukum. 8, militer. Dan Rasul seimbang di sana. Lebih dari itu, Rasulullah SAW sukses
dalam mengembangkan diri dan mensukseskan orang lain. Ada pepatah mengatakan, Anda baru bisa sukses jikalau sudah mensukseskan orang lain. Anda baru benar-benar sukses jikalau sudah berhasil mensukseskan orang lain. Kita ingin saksikan ada video berikut ini, yaitu kesuksesan kaum muslimin dalam dakwah dan menyebarkan peradaban sampai di dataran Eropa. Kesuksesan putra-putri keturunan baginda Rasul yang menyebarkan dakwah Islam sampai di dataran Eropa. Berikut kita saksikan bagaimana kesuksesan dakwah dari Rasulullah SAW sehingga umatnya, para panglima yang datang kemudian berhasil membawa Islam sampai di peradaban yang sangat luar biasa. Kita ikuti berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya sedang berada di satu titik di mana kemungkinan besar ini adalah merupakan tempat berlabuhnya Thariq bin Ziyad pada tanggal 3 Mei tahun 710. Seperti yang kita ketahui bahwa panglima besar pasukan muslim yang berjuang sampai ke ujung utara Afrika kemudian melanjutkan jihadnya sampai dataran Andalusia ini. Thariq bin Ziyad menyeberang dari kota Tonja yang berada di seberang sana, kemudian menyeberangi selat yang kelak kemudian dikenal dengan Selat Gibraltar sampai di titik Eropa ini. Ini adalah titik yang paling awal dari Eropa. Saking pentingnya titik ini, saat ini ada 3 ciri di sini. Yang pertama adalah lighthouse, yaitu mercusuar. Kemudian yang kedua, bagi kaum muslimin alhamdulillah berdiri tegak nun jauh di sana Masjid Khadimul Haramain Asy-Syarifain yang tampak pemandangan yang sangat luar biasa, dengan di belakangnya adalah Jabal At-Thariq, dan pemerintah Inggris sengaja menanamkan meriam yang cukup besar di sini. Ini menunjukkan satu tempat yang sangat-sangat strategis dan sangat-sangat penting. Dari kemungkinan besar dari tempat ini beliau mengumandangkan ungkapan yang sangat-sangat dikenal oleh dunia. Beliau mengatakan bahwa al-adu amamana wal bahru wara'ana fala yansurukum illa as-sidq was-sabr. Wahai pasukanku, kemungkinan besar beliau mengatakannya di titik ini. Kemungkinan besar beliau mengatakannya di tempat di mana saya berdiri. Wahai pasukanku, di sebelah sana di depan kita ada pasukan musuh, sementara di belakang kalian ada lautan. Bahkan dalam riwayat-riwayat diceritakan bahwa beliau telah membakar kapal-kapalnya. Kemungkinan kapal-kapalnya juga berada di sekitar daerah sini, karena daerah sinilah hari ini juga dimuati begitu banyak kapal, karena daerah sini adalah daerah yang cukup aman untuk berlabuhnya kapal-kapal. Boleh jadi tempat ini juga adalah tempat di mana terjadi proses pembakaran kapal-kapal tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi pasukan Thariq bin Ziyad untuk lari kembali ke Tonja, untuk kembali ke Afrika, tetapi hanya maju dan maju menuju Andalusia. Dengan semangat yang membara yang terakumulasikan dengan 2 prinsip utama, as-sidq was-sabr, yaitu yakin pada kebenaran Allah, yakin kepada kebenaran ilahi, yakin kepada kebenaran ar-risalah, bahwa dengan keyakinan ini bisa menjadikan semua rintangan menjadi kecil.
bisa menjadikan semua rasa letih menjadi hilang, karena we believe in something. Yang kedua adalah as-sabr, yaitu kemampuan untuk menahan segala sakit, segala lapar, segala penderitaan dalam perjuangan yang begitu lama ini. Nah, akhirnya dengan as-sidq was-sabr, Tariq bin Ziyad dan pasukannya yang hanya berjumlah 7.000 orang bisa mengalahkan pasukan Raja Roderick, yaitu kerajaan Visigoth yang jumlahnya tidak kurang dari 100.000 orang. Bayangkan 7.000 bisa mengalahkan 100.000 orang. Inilah yang dilukiskan dalam Al-Quran dengan istilah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak pasukan yang kecil bisa mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dari titik inilah Tariq bin Ziyad dengan pasukannya kemudian masuk ke pedalaman Andalusia, masuk ke Toledo, masuk ke Sevilla, masuk ke Malaga, masuk ke Granada, masuk ke Cordova, dan masuk ke kota-kota lainnya yang mendirikan satu peradaban besar yang jumlahnya dan lamanya tidak kurang dari 750 tahun lamanya. Ini adalah satu semangat yang setiap orang sampai ke titik ini, setiap orang yang sampai di tempat di mana saya berdiri pasti akan berpikir betapa besarnya jasa beliau bagi Islam dan betapa berhutang budinya kita kepada Tariq bin Ziyad dan pasukannya yang telah membawa Islam dari Gibraltar ini, gunung yang menjulang tinggi, kemudian masuk ke dataran Eropa. Saat ini Tariq bin Ziyad sudah tidak ada, ia sudah dikuburkan, tetapi Gibraltar tetap menjulang tinggi, tetapi karang ini tetap kokoh, tetapi semangat penyeberangan Selat Gibraltar tetap ada. Ini menunjukkan betapa kita sebagai cucunya, sebagai anak-anaknya wajib untuk mengambil semangat ini untuk kembali memperjuangkan Islam dan membawa Islam ke belahan bumi manapun. Kalau dahulu mungkin Tariq bin Ziyad datang ke Eropa dengan senjata, dengan kekuatan militer, saat ini kita harus membawa Islam ke seluruh belahan dunia dengan kekuatan sains, dengan kekuatan teknologi, dengan kekuatan ekonomi. Insya Allah, jikalau kita membawanya dengan kekuatan sains, kekuatan teknologi, dan kekuatan ilmu, dengan kekuatan ekonomi, kita akan bisa menguasai dunia dalam bentuk dan format yang lain, dalam bentuk yang lebih abadi, dalam bentuk yang lebih lama, dan dalam bentuk yang lebih kuat. Semoga kita mendapatkan semangat itu, dan insya Allah kita semua dalam satu teamwork akan mengambil manfaat dari sini. Oke, itulah kesuksesan Tariq bin Ziyad. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi harus ada cita-cita. Jikalau tidak kita, anak kita, cucu kita, we have to return to Europe with knowledge, science, and financial power. Kita harus bawa Islam ini ke Eropa, ke Amerika, dan ke belahan dunia lainnya melalui ilmu, melalui teknologi, dan melalui kekuatan ekonomi. Insya Allah itu kita bisa berjaya kembali. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di belakang itu adalah Masjid Ibrahim namanya. Itu masjid yang paling besar di Gibraltar dan didirikan oleh Raja Fahad. Setiap orang yang sampai di titik itu pasti akan menangis. Betapa dahulu Islam begitu jaya, begitu besar, begitu agung, dengan kekuatan militer, kekuatan ekonomi, dan kekuatan sains, dan menguasai sampai ke dekat Prancis, kurang lebih hampir 750 tahun lamanya. Tapi karena kita berpecah belah, karena kita saling sikut satu sama lain, kemudian ketika kita sudah jaya, kita tenggelam dalam kemewahan, akhirnya sedikit demi sedikit kita hancur, kemudian terusir.
Saat ini siapapun yang datang ke kota Cordova akan merasa sedih karena yang dahulu masjid yang begitu besar kini menjadi katedral dan kita tidak boleh numpang sholat di situ walaupun di luarnya. Baik, kembali kepada kesuksesan. Nah, baginda Rasulullah SAW mengajarkan kita harus sukses di dunia sebelum sukses di akhirat. Doanya gimana doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan memang ternyata tidak ada perbedaan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Kegiatannya kita lakukan di dunia, nanti insya Allah hasilnya di akhirat. Dan tidak ada sesuatu yang langsung ke akhirat karena kita harus lewat dunia dulu. Baik, kenapa harus seimbang? Nah, ini ada beberapa lingkaran yang harus kita kuasain. Minimum ada 4 level yang harus menjadi perhatian kita. Ini kalau di depannya dipademin dikit pasti cakep nih. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Jika kalau di depan di sini dipademin dikit, insya Allah bisa lebih jelas. Ada yang bisa bantu panitia? Mas Egi, ada yang bisa bantu? Ini digelapan dikit? Oke. Baik, kita lanjutkan ya sebelum nanti bagi-bagi hadiah Mas Nasron. Nah, ini dinamakan modelnya adalah ProLM. ProLM ini singkatan dari Prophetic Leadership and Management Wisdom. Artinya kearifan, kepemimpinan dan manajemen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena ternyata semua hal hari ini membutuhkan manajemen. Pengaturan waktu membutuhkan manajemen waktu. Pengaturan keuangan memerlukan manajemen keuangan. Pengaturan SDM, pengaturan pembuatan konstruksi, pengaturan pembuatan jalan, semua membutuhkan manajemen. Ironisnya, jikalau kita bicara manajemen, pasti dari barat dan dari timur. Saya ingin menantang Bapak Ibu sekalian, silahkan cari di buku-buku ini kata manajemen dan sandingkan dengan Islam. Sekali lagi, Bapak Ibu silahkan cari di buku-buku yang ada di seluruh pameran ini kata manajemen yang bersandi dengan Islam. Hampir nggak ada. Sekali lagi, cari buku yang berkaitan dengan leadership dan sandingkan dengan Islam. Nggak ada. Cari buku lagi yang berkaitan dengan kepemimpinan, sandingkan dengan Rasulullah. Nggak ada. Akhirnya umat Islam belajar manajemennya dari barat. Belajar leadershipnya dari timur. Belajar manajemennya dari barat, belajar leadershipnya dari timur. Padahal kita memiliki sang imam, sang nabi, sang idola yang mana beliau itu adalah super leader, super manager. Saya ulangi, baginda Rasul itu super leader, super manager karena beliau bukan hanya leader di masjid, tapi beliau leader di medan perang. Beliau bukan hanya leader di musola, tapi leader dalam pengembangan hukum. Beliau bukan hanya leader di masjid, tapi pernah menjadi manajer besar dalam bisnis. Sebagai informasi, bisnis Rasul itu cirinya 3. Cirinya berapa? 3. Yang ngantuk mohon bangun. Bisnis Rasul itu cirinya 3. 1, bisnis Rasul itu besar. Yang kedua, bisnis Rasul itu jauh. Dan yang ketiga, bisnis Rasul lama. Saya ulangi, bisnis Rasul itu besar, bukan ece-ece. Bisnis Rasul itu kawasan pemasaran, supply komoditasnya jauh. Dan bisnis Rasul bukan sehari 2 hari, tapi cukup lama. Nanti akan saya jelaskan kalau waktunya memungkinkan. Jikalau tidak terpaksa di lain kesempatan. Besar, jauh, lama. Dan jikalau kita melihat semua nabi, mungkin hanya sangat sedikit dan dari yang sedikit itu hanya baginda Rasul yang ditakdirkan Allah sebelum jadi nabi, jadi pedagang dahulu. Pak Antonio lama mana jadi Rasulnya dan jadi pengusahanya?
luar biasa, lebih lama jadi pedagang dibandingkan jadi nabi. Ada yang tahu jadi nabi berapa tahun? 23, semua udah tahu. Ada yang tahu jadi pedagang berapa tahun? Dari umur berapa hingga umur berapa? Ada yang tahu? Harap ke depan, pegang mic ini. Harap ke depan, lari, pegang mic ini. Satu aja satu. Usia 17 sampai 40. Usia 17 sampai 40, salah. Turun. Usia berapa hingga berapa? Usia dari mulai 6 tahun sampai umur wafatnya beliau 63 tahun. Umur 6 tahun sampai umur 63. Tidak tepat juga. Hatur nuhun Akang. Oke, siapa yang berani lagi ke depan? Oke, silakan. Cepet deh. Namanya siapa? Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Dari umur 10 tahun sampai 40 tahun. Umur 10 sampai 40 salah juga. Oke, siapa yang masih bisa? Cepetan. Kanan dulu. Oke. Dari usia 12 tahun sampai menjelang 39. 39, hampir mirip tapi kurang. Oke, sekali deh sok. Dari umur 7 tahun sampai 40 tahun. 7 tahun hingga 33 tahun. 40. Masih salah. Siapa lagi yang challenge? Wah, ini salah semua nih, bahaya nih. Dari umur 12 sampai 40 tahun. 12 sampai 40 salah. Ayo sini. Ya, lari. Cepetan. Wah, itu mah gagal. Ayo cepetan. Yuk. Siapa namanya? Yanto. Umur berapa? Rasul jadi pengusaha? 15 sampai 40 tahun. 15 sampai 40 salah. Kalau sudah salah jangan diulangi lagi. Siapa? Cepat, Bapak. Insya Allah 8 Lihat tahun ke sana, Bapak. Insya Allah 8 tahun sampai 45 tahun. 8 sampai 45 salah. Masya Allah. Ini Rasul kalau tahu bisa marah nih. Nggak jawab aja, ini harus tahu dulu, bahaya nih pertanyaan. Sini Pak, naik ke atas. Ya. Umur berapa Rasul jadi pedagang? 14 sampai 40 tahun. 14 hingga 40 salah. Ayo, ini mudah-mudahan harus benar. Ya udah nggak apa-apa. Ini buka Google dulu. Anulir gak? Anulir katanya. Oke, udah. Umur 8 tahun sampai umur 40 tahun. 8.40 salah. Oke, silakan hidup lagi. Usia 12 sampai 40. 12 sampai 40 salah. Saya Pak ya. 6 tahun sampai 40. 6 tahun sampai 40 salah. Rasulullah mulai dagang dari umur 17 sampai 20. 17 sampai 20 ini paling salah. Cepetan. Masih 3 tahun aja bisnisnya. 15 sampai 40. 15.40 salah. Penasaran kan? Kesana ngadepnya. 12 sampai 38. 12 sampai 38. 1 tahun salah tapi dianggap benar aja deh. Naik ke atas. Sini. Oke. Baik. Selamat, Anda sudah 95% benar. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, Rasul itu berdagang dari umur 12 hingga kurang lebih 37 tahun. Kenapa dari 12? Karena dari waktu itulah beliau secara resmi dalam tanda petik diajak oleh pamannya Abu Thalib menuju ke Damaskus, ke Basra. Kemudian beliau terus berdagang sampai umur 17 di bawah bimbingan paman, tapi dari situ umur 17 dilepaskan, mandiri. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dilamar oleh konglomerat Khadijah. Dan terjadi transformasi dari seorang manajer menjadi co-owner. Dari seorang pekerja, manajer di satu perusahaan menjadi pemilik bareng perusahaan tadi karena menikah dengan ownernya.
Jadi jikalau ada remaja di sini, jikalau dilamar oleh pemilik perusahaan, apalagi janda cantik, kaya, jangan ditolak. Jikalau dilamar, kita bekerja di satu perusahaan, subhanallah pemiliknya wanita, solihah, ahli tahajud, hafal Quran. Kemudian melamar, dek sini, adek sudah nikah belum? Belum. Sudah lulus kuliah belum? Sudah lulus tapi belum dibayar, ijazahnya ditahan. Mau nggak menikah dengan saya? Jangan jawab tidak, langsung yes mau gitu loh. Nah itu umur 25, kemudian lanjut terus berdagang sampai beliau bertahanus di Gua Hiro. Menurut para ulama, tahanusnya itu sekitar 3 tahun. Jadi kurang lebih sekitar 37. Nah sekarang dihitung coba, 37 dikurangi 12 berapa? 25. Jadi Rasul 63 dikurangi 40 berapa? 23. Jadi Nabi itu lebih lama di pasar daripada di medan dakwah. Saya ulangi, Rasul kita itu lebih lama dagang daripada jadi nabinya. Ini adalah satu rahasia yang sangat luar biasa, bahwa umatku ini harus maju ekonominya, umatku ini harus maju usahanya, dan tidak benar bahwa Rasul itu sengsara. Nanti akan saya buktikan, tidak mungkin tidak di sini tapi dalam training dan dalam buku, bahwa Rasul itu sangat amat kaya sekali. Cuman Rasul itu kedermawannya luar biasa. Jadi beliau sangat kaya tapi sangat dermawan. Nanti ini kalau ada waktu saya balik lagi ke sini. Oke? Sangat kaya tapi sangat dermawan. Oke? Saya balik lagi ke sana. Nah, beliau itu adalah pribadi paling sukses di dunia. Betul tidak? Salah. Yang betul itu adalah pribadi paling sukses di dunia dan akhirat. Iya ya? Ini kata siapa? Kalau kata Quran biasa, kalau kata hadis biasa. Ini menurut ensiklopedia Britannica. Muhammad is the most successful of all prophet and religious personalities. Jadi kalau kata Quran, kata hadis, kata sahabat, kata umat, itu wajar karena kita umatnya. Tapi jika orang lain, apalagi ensiklopedia terkemuka di dunia mengatakan beliau adalah insan yang paling sukses selama semua peradaban, itu kan luar biasa, jadi diakuin. Nah jadi kita sebagai umatnya harus belajar sukses dari orang yang paling sukses di dunia. Kita harus belajar sukses dari orang yang paling sukses di dunia. Nah, sukses itu ada berapa tahapan, berapa level? Banyak. 1 level personal. Tapi sukses yang berikutnya, kalau kita punya perusahaan, berarti kalau antar personal dengan teman, kita harus menjadi teman yang baik. Kita punya ibu harus menjadi anak yang baik. Kita punya menantu harus jadi mertua yang baik. Kita punya om berarti kita harus menjadi keponakan yang baik. Kita punya teman kerja, kita harus menjadi peer group yang baik. Sukses juga secara organisasi. Bagaimana kita bisa memimpin organisasi. Mudah-mudahan adik-adik saya yang ada di tangga-tangga di sini menjadi hamba Allah yang soleh dan solihah serta menjadi pengusaha yang dermawan. Amin. Ini ibu-ibu yang di sana, kira-kira insan apa yang paling tinggi kedudukannya? Ternyata yang paling tinggi kedudukannya itu sesuai dengan hadis, innallaha yuhibbu al-abda at-taqi al-ghani al-khafi. Saya sekali lagi mention hadis ini, innallaha yuhibbu al-abda at-taqi al-ghani al-khafi. Sesungguhnya Allah itu sangat senang dengan hamba yang takwa, kaya, dan rendah hati. Saya ulangi, sesungguhnya Allah itu sangat senang dengan hamba yang takwa, kaya, plus rendah hati. Kalau seandainya takwa, miskin, dan rendah hati itu biasa. Kalau sudah miskin ya kudu rendah hati. Tapi jika sudah kaya dan rendah hati,
Subhanallah, ini kan hanya ala kadarnya dari saya. Pembelian nggak apa-apa, hanya 10 kijang untuk yayasan ini. Alhamdulillah. Ini silahkan mampir di rumah. Di mana Pak rumahnya? Itu tuh di Jalan Menteng. Rumah saya nomor 3, nomor 5, nomor 7, nomor 9, nomor 11. Monggo. Nanti kalau Bapak mau berenang, silahkan bawa, ada kolam renang kecil-kecilan ukuran Olimpik. Tapi dia tidak sombong, petantang petenteng. Biasanya kalau yang petantang petenteng itu orang kaya baru. Oke. Ini secara organisasi, kemudian secara komunitas, bagaimana harus sukses. Nah, kita coba lihat beberapa permasalahan. Nah, yang ada di umat ini, waduh, copot. Coba baca di situ. Beribadah tapi korupsi. Ada nggak di Indonesia yang beribadah tapi korupsi? Kemudian beriman tapi menipu, ada gak? Nah, ini namanya split personality. Ada yang mengatakan, Ustadz, salat is my duty, saum is my obligation, corruption is my profession. Ada tidak orang yang pulang haji korupsi? Ada tidak yang salat di Indonesia korupsi? Itu artinya secara personal ini error. Beribadah tapi korupsi, beriman tapi menipu. Oke. Masya Allah. Nah, ini ada gak yang suka kayak gini nih? Ini biasanya kalau ngerumpi itu khusyuk, istiqomah dan tumaninah. Khusyuk, istiqomah dan tumaninah, ngerumpi. Kemudian jikalau ada satu yang salah itu saling menyalahkan. Jadi secara interpersonal error juga. Umar bin Khattab pernah menegaskan, Amirul Qaumi khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu adalah pelayannya. Jadi jikalau dia pelayannya, maka jikalau ada yang salah, dia harus mengambil tanggung jawab. Karena saya melayani bangsa ini, saya melayani kabupaten ini, saya melayani Kota Madia ini. Yang berikutnya, nah ini nih, ini yang paling banyak kejadian. Kenapa perusahaan-perusahaan di negara-negara Muslim banyak yang kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan di luar? Saya ulangi, kenapa perusahaan-perusahaan di negara Muslim banyak yang kalah bersaing dengan perusahaan di luar? Ini nih, ini produktivitasnya sambil tidur dan low quality guaranteed, dijamin kualitas rendah. Bapak Ibu, ini saya ingin sharing satu yang sangat luar biasa, apa yang disebut dengan konsep fardu kifayah. Kalau disebut fardu kifayah, maka contohnya apa fardu kifayah? Salat jenazah. Itu contoh dari Sabang sampai Merauke. Semua kalau ditanya apa contoh fardu kifayah, jawabannya salat jenazah. Itu benar-benar salah. Tepat tapi kurang lengkap. Karena memang fardu kifayati huwa fardun jama'iyun tijaha qaumin au ummatin muayyana li adai faridatin muayyana bihaitsu idza yu'adi juz'un minhum saqatal wajibi anhum walakin idza ta'atala asima kulluhum jami'an. Jelas kan? Jelas tidak? Orang Betawi bahasa Arabnya jangan kalah sama anak Cina. Kewajiban fardu kifayah satu kewajiban kolektif terhadap satu kaum, komunitas, satu tim. Jikalau sebagiannya sudah melaksanakan, gugur. Tapi jikalau semuanya diam, berdosa semuanya. Nah, itu adalah kewajiban bagi yang hidup sebelum yang mati. Jadi jikalau ada yang meninggal di satu kaum, wajib ada yang mensolatkan. Jikalau semuanya diam, berarti berdosa semua. Pertanyaan saya, apakah mungkin ibu-ibu menutup auratnya tanpa jilbab? Tidak mungkin. Adanya umat yang masuk ke dalam produksi jilbab fardu kifayah. Cuman pertanyaannya, siapa yang memproduksi kainnya? Ternyata orang lain. Pertanyaan saya lagi, siapa yang membuat mesin tekstil? Subhanallah, orang lain. Nah, sekarang semua dari bapak-bapak ke sini pasti pakai kendaraan roda 2 atau roda 4.
Ada tidak kendaraan roda 4 made in Palestina? Halo? Oke. Ada yang sebagian dari kita sudah pernah pergi haji atau umroh, atau orang tua kita pergi haji atau umroh. Ketika dari sini pergi ke Jeddah, kira-kira naik onta, naik pesawat? Pesawatnya buatan kita atau buatan orang? Buatan orang. Nah, sekarang semuanya pakai gadget. Gadgetnya coba dilihat, itu buatan Kuwait, buatan Saudi, atau buatan Korea Selatan, atau buatan Eropa? Buatan Cina. Subhanallah. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, hei lampu, kamu mereknya apa? Al Munir, Al Anwar? La. Ana Al Philips. Dia Al Philips. Dia itu Al Philips. Oleh karena itu, jikalau Bapak Ibu perhatikan semua yang ada di sini, dari mulai sound system, dari mulai laser, ini termasuk screen, subhanallah, termasuk sepatu juga kadang-kadang yang bagus. Nah, termasuk juga ini aluminium, hampir semuanya bukan buatan umat. Yang lebih menyedihkan, haji. Haji itu kita yang punya hajat, orang lain yang pesta. Pesawatnya orang lain yang punya, ketika turun naik mobil orang lain, ketika masuk ke hotel, hotel bintang 5 internasional. Oh, saya sekarang mau ke Arafah, tendanya anti api, tendanya buatan orang lain juga. Satu-satunya yang milik kita adalah Zam-Zam. Ternyata jerigennya dari Cina juga. Subhanallah. Itulah Bapak Ibu, ini kita mentertawakan diri kita sendiri. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, you are the best nation for the world civilization. Anda adalah umat yang terbaik untuk peradaban dunia. Wong, penisilin aja kita nggak bisa buat, jarum pentul aja kita import, garam aja kita import. Apalagi kertas. Kita baca Quran, yes. Tapi yang punya industri kertas terbesar ternyata bukan dari kita. Kita sekarang baca buku, nulis buku, nerbitin buku. Tapi umat Islam tidak punya toko buku dengan jaringan nasional. Saya ulangi, umat Islam tidak punya toko buku yang nyaman, ber-AC, masjidnya nyaman, seluruh kota di seluruh Indonesia. Kita nggak punya. Oke, ini tantangan dari sisi organisasi. Nah, yang lebih bahaya dari sisi komunitas, sayati zamanun unasun layubali ahalalun an haramun. Akan datang satu masa orang tidak peduli dengan yang didapatkannya mau halal atau haram. The culture of corruption. Di Indonesia ada bupati yang korupsi nggak? Ada menteri yang ditahan nggak? Ada bupati yang ditahan nggak? Itu semua muslim. Subhanallah. Ini permasalahannya. Oke, jadi dunia dalam krisis dan dunia membutuhkan suri tauladan dari insan yang terbaik. Dan itu adalah Rasulullah SAW. Cuman hikmah dari Rasul ini bagaikan mutiara yang terpendam, kesalahpahaman umatnya dan kedengkian non umatnya. Jadi kalau umatnya salah paham, non umat dengki. Jadi Nabi Muhammad itu ada 5M dan hilang di 5M. Apa 5M itu? Muhammad SAW hanya disebut di M masjid, M musola, M madrasah, dan M mulut. Muhammad SAW hanya disebut di masjid, musola, madrasah, mulut. Muhammad SAW tidak ada dalam marketing, tidak dalam manajemen, tidak dalam money market, tidak dalam manufaktur. Saya ulangi lagi. Muhammad SAW tidak ada dalam ilmu manajemen. Muhammad SAW tidak ada dalam manual manufaktur. Muhammad SAW tidak ada dalam money market. Dan Muhammad SAW tidak ada dalam marketing. Halo? Nah, jadi kita itu cinta kepada Rasul kita hanya lip sync, hanya lip service. Tapi ketika masuk ke dalam bisnis, itu kita amburadul. Tidak mengikuti sunnah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang disebut dengan rumus. Mohon maaf, tadi bapak-bapak, ibu-ibu sholat maghrib berapa menit?
5 menit ya. Apalagi di belakang pas salam dia udah komat, kita disuruh pergi. Itu 5 menit. 5 menit kali 5 berapa? 25. Nah sekarang kalau Bapak Ibu, ada yang tinggal di Bekasi? Ada. Ada yang di Bogor? Ada. Kira-kira jika rumah di Cibitung, di Cikarang, kerjanya di Sudirman tuh jam berapa di rumah? Pada subuh, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jam 7 udah sampai belum? Belum. Jam 8 sampai. Jadi kebanyakan umat Islam itu angkatan 68. Pergi jam 6 pulang jam 8. Jadi kalau sholat hanya 25 menit. Mencari rezeki dari jam 6 sampai jam 8. Jam 6 sampai jam 8 berapa jam? 15 jam. 15 jam kali 60 berapa menit? 900. Bapak Ibu, saya ulangi. 15 jam itu kali 60 menit sama dengan 900 menit. Artinya yang 25 menit sudah Islami, yang 900 menit ikut Yahudi kapitalis. Coba Bapak Ibu masuk ke pasar modal, gimana seluk-beluknya? Bapak Ibu masuk ke pelabuhan, gimana seluk-beluknya? Bapak Ibu lihat apakah ada hadis yang nyempil di BUMN? Bapak Ibu apakah melihat ada hadis yang ada di pengadilan atau Pak Peradilan? Bapak Ibu melihat apakah ada hadis di instansi-instansi kita? Tidak ada, kecuali sangat sedikit sekali atau tingkatnya personal. Subhanallah, yang besar 900 menit kita serahkan kepada kapitalis, yang 25 masjid, musola, madrasah itu saja yang Islami. Inilah yang sangat berbahaya. Oke, nah berikut ini coba kita lihat. Suaranya dibesarkan. Halo, Mas. Oke. Baik. Nah, nabi kita itu adalah super leader, super manager. Seperti yang saya sampaikan tadi, kepemimpinannya luar biasa, ada dalam banyak spektrum. Baik Bapak Ibu, ini ilmunya ada di sini nih ya. Saya tidak akan dalam-dalam, cuman hanya sedikit ingin sharing bahwa ternyata kita jarang mengembangkan warisan dari Nabi besar Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan jikalau kita dengan segala kerendahan hati kita tuliskan, kita sebarkan, mudah-mudahan bisa menjadi panutan bagi orang yang ada di luar sana, yang belum lagi kenal dengan Rasul dan belum kenal dengan indahnya Islam. Saya ingin sharing sebagai berikut. Jadi intinya adalah siddiq. Bapak Ibu pernah lihat gak satu buku khusus berbicara tentang as-siddiq? Sifat siddiq. Kemarin ada Abu Bakar as-Siddiq, tapi bukan sifat siddiq. Nah siddiq itu ternyata disebut dengan integrity. Ini syarat mutlak untuk mendapatkan personal excellence. Al-amanah atau trustworthy sangat berguna dalam interpersonal. Bagaimana kita menjadi pendengar yang baik, bagaimana empati, bagaimana kita datang on time, ini sangat penting sekali. Demikian juga fatona, yaitu profesionalisme, kualitas, dan kompetensi. Subhanallah, ini satu hal yang menjadi tantangan kita juga. Dan yang terakhir, ini yang luar biasa, yang disebut dengan at-tabligh, yaitu visionary and communicative leadership. Ini penting untuk semua leader yang ingin membawa risalah transformasi. Sangat disayangkan kalau nanti Bapak Ibu mencari di seluruh, lagi-lagi saya bersedih hati ketika selesai S3 dari Melbourne University, saya mencari buku tentang kepemimpinan yang berbasis teladan Rasul. Saya cari satu buku tentang at-tabligh yang penuh dan utuh, tapi ternyata tidak ada. Coba nanti Bapak Ibu cari di seluruh pameran ini satu buku yang berbicara tentang sifat Rasul, siddiq, amanah, fatonah, tabligh, tapi dalam satu konsep yang utuh. Bukan terjemahan,
karya anak bangsa Indonesia. Nggak ketemu. Wala dalam bahasa Arab. Nah inilah yang sangat menyedihkan, kita dari TK sudah hafal Rasul itu sifatnya siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Tapi tidak ada seorang pun yang mengelaborasi dalam satu konsep yang lengkap tentang sifat-sifat mulia baginda Rasul ini. Tidak ada yang mengembangkan dalam satu konsep yang utuh tentang sifat-sifat baginda Rasul ini. Padahal ini adalah rumus dan rahasia sukses beliau. Kita harus sukses secara personal. Secara personal kita harus dihargai oleh orang lain. Jikalau kita ngomong, orang lain percaya. Itu sukses. Kemudian secara interpersonal kita disukai oleh orang lain. Dan kita hilangnya dicari, datangnya ditunggu. Dan jikalau kita meninggal, orang lain menangisi kita. Karena kita begitu banyak kontribusinya. Jikalau di perusahaan, kehadiran kita sangat dinanti. Dan di masyarakat kita begitu baik komunikasi dan interaksinya. Nah, sukses secara personal itu namanya personal excellence. Mohon disebut bareng-bareng personal excellence. Oke, atau al-imtiyaz az-zati. Ini belajar bahasa Arab dikit-dikit. Al-imtiyaz az-zati atau saksiyah al-mutamayyizah. Saksiyah al-mutamayyizah. Oke, yang berikut interpersonal capital. Apa namanya? Oke, ini dapetin ilmu ini, ajarkan ke anak kita di rumah. Yang berikutnya ada yang disebut dengan professionalism, quality and competence. Jadi kita bagaimana menjadi insan yang profesional, berorientasi kepada kualitas dan kita kompeten di bidangnya. Jadi arsitek terbaik. Jadi akuntan terbaik. Jadi penulis terbaik. Jadi bangkir terbaik. Jadi wali kota terbaik. Jadi kameramen terbaik. Jadi desainer jilbab terbaik. Jadi ahli video audio visual, jadi audio visual terbaik. Subhanallah. Itu namanya kompeten. Dan kita memiliki visi yang transformatif. Oke? Itu dalam sisi komunal. Ada yang disebut dengan core-nya. Core-nya di sini adalah integrity. Jadi integritas sehingga dia dipercaya oleh semua orang. Nah, core dalam interpersonal itu namanya trustworthy. Kita bisa diandalkan. Kalau dikasih tugas, Masya Allah dilaksanakan dengan baik. Jikalau dikasih amanah, dilaksanakan dengan penuh amanah. Dan core-nya dalam organisasi adalah kompetensi, jikalau di masyarakat berkomunikasi. Ternyata tugas presiden yang utama itu pidato. Pidato memutuskan apa keputusannya. Pidato mengatakan bagaimana anggaran kita surplus atau minus. Pidato bagaimana kebijakan energi kita 10 tahun lagi. Pidato kapan jalan tol dari Ciawi nyampe ke Sukabumi. Pidato kapan Indonesia akan bisa lebih maju dari Singapura. Pidato kapan kita akan membanjiri Cina dengan produksi Indonesia. Itu tugas presiden. Jadi bagaimana membawa umat ini kepada satu level yang lebih tinggi, namanya komunikatif. Nah, dalam model ini dari baginda Rasul ternyata personal excellence itu tidak lain tidak bukan adalah as-siddiq. Interpersonal capital itu tidak lain tidak bukan adalah al-amanah. Yang dimaksud dengan professionalism, quality and competence itu tidak lain dan tidak bukan adalah al-fatonah dan leader yang memiliki visi dan bisa mengkomunikasikannya tidak lain dan tidak bukan adalah tabligh. Itulah contoh dari baginda Rasul yang disebut dengan al-qiyadah wal idarah ala minhajin nubuwah. Coba kita sebutin bareng-bareng al-qiyadah satu-satu. Al-qiyadah wal idarah ala minhaji nubuwah. Al-qiyadah wal idarah ala minhajin nubuwah.
Prophetic Leadership and Management Wisdom. Nah, itu dia. Suri teladan Rasulullah SAW dalam leadership dan manajemen. Ternyata wisdom yang paling tinggi, wisdom yang paling luar biasa itu adalah Al-Asma'ul Husna. Oke? Asmaul Husna itu bukan hanya saja doa dan tawasul di masjid sama musola, tapi kita harus merasakan kehadiran Allah Asy-Syahid, Tuhan yang maha menyaksikan. Allah Al-Muhsi, Tuhan yang maha menghitung. Allah Ar-Raqib, Tuhan yang maha mengawasi. Wa huwas Sami'ul Alim, dia maha mendengar dan dia maha melihat. Tugas saya sebagai auditor, tugas saya sebagai hakim, dia akan memperhitungkan semua yang saya putuskan. Kalau saya menjadi pimpinan proyek, dia adalah Tuhan yang Al-Muhsi Al-Hasib, Tuhan yang akan minta pertanggungjawaban kita. Kalau saya sebagai mahasiswa kekurangan bekal, lemes, saya harus ingat bahwa Allah itu adalah Al-Ghani, Tuhan yang maha kaya, dan Allah itu Al-Mughni, Tuhan yang mampu menjadikan saya kaya. Kalau saya malas belajar, saya harus ingat Allah itu adalah Al-Alim Al-Khabir, yang maha mengetahui, yang maha menguasai. Berarti saya harus baca buku, saya harus hadir seminar, saya harus hadir training. Percuma menyebut ya alim, ya alim, ya alim, ya alim, ya alim, kemudian ngantuk tidur. Ya khabir, ya khabir, ya khabir, artinya kita harus hadir ke training. Ya alim, ya khabir, kita harus hadir di seminar. Nah, kalau kita putus asa, ingat Allah Al-Wasi', Tuhan yang maha luas. Insya Allah di atas langit masih ada langit, insya Allah di balik proyek masih ada proyek lagi. Dialah Tuhan Al-Basit, Tuhan yang maha membentangkan. Insya Allah bangsa Indonesia, jikalau Asmaul Husnanya dipindahkan dari musola ke manajemen, Asmaul Husnanya ditarik dari masjid ke pabrik, Asmaul Husnanya ditarik dari musola ke pengadilan, Asmaul Husnanya ditarik dari musola ke pajak, ke pegadaian, ke kepolisian. Di situ baru akan terlihat bagaimana kita menjadi min taqwal qulub, orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Asmaul Husna, tapi sumber dari semua sumber itu adalah Al-Qur'anul Karim. Ini ada 7 level. Kalau asidik itu disebut dengan spiritual question, SQ. Kalau seandainya amanah itu namanya emotional question, termasuk juga physical question, karena kita harus sehat dan Rasul adalah insan yang paling sehat, jarang sakit. Berantem dengan Rukana, gulat menang. Demikian juga ini adalah social question. Nah, kita ada intellectual question dan financial question itu di Fatona. Dan ternyata kita diajari oleh Rasul untuk bisa menjadi orang yang mampu memiliki visi dan menyampaikan visinya dengan baik. Disebut dengan VCQ. Apa namanya? Nah, itu dia. Kira-kira VCQ apa nih VCQ? Vision, Communication, Question. Vision, Communication, Question, ala wahwa tabligh. Itulah tabligh. Bapak Ibu, inilah model yang melandasi buku-buku yang tadi saya sampaikan, dan ini adalah model yang bergerak. Apa yang dimaksud dengan bergerak? Amanah dibutuhkan pada interpersonal, tapi amanah juga harus ada pada personal. Amanah juga harus ada di organisasi, dan amanah juga harus ada di komunitas. Maka sistemnya jadi begini. Oke. Nah, alhamdulillah ini sudah dipatenkan, dan dari model ini turun kurang lebih sekitar 25 buku. Dari model ini turun kurang lebih menjadi 25 buku. Semester lalu saya diminta oleh University of Oxford di Inggris untuk mengajarkan kepada orang-orang Inggris bagaimana teladan leadership dan manajemen Rasul. Orang-orang Inggris dan Eropa ingin belajar tentang perbankan syariah, dan mereka bertanya bagaimana di Indonesia
ketika tahun 97-98 perbankannya ambruk, tapi ada bank bagi hasil bisa survive. Rupanya Ratu Elizabeth itu pernah bertanya ke para profesor, bukankah kamu profesor ekonomi? Yes. Bukankah kamu mempelajari makroekonomi? Yes. Bukankah kamu mempelajari perbankan? Yes. Kunaon atau perbankan urang teh ambruk siga kieu? Gitu kurang lebih bahasanya. Kunaon ieu maraneh teh garelo lain? Dijawab sama profesornya, iya kita profesor tapi krisis datang lagi dan datang lagi. Kata ratunya, berarti ada yang error dengan sistem kita. Berarti ada yang error dengan sistem kita. Oke, coba belajar tuh. Ada perbankan atau keuangan atau ekonomi syariah yang katanya rentan dan tahan terhadap krisis. Mohon maaf, tahan terhadap krisis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah model dari ProLM, Prophetic Leadership and Management Wisdom. Alhamdulillah dari ini sudah dijadikan training kurang lebih sekitar 20 jam. Jadi untuk menjelaskan ini tidak bisa di sini karena harus ada penjelasan yang lebih detail. Alhamdulillah sudah dilakukan dan dikembangkan training sekitar 20 jam. Jadi yang 20 jam itu merangkum 4 buah buku yang tebalnya kurang lebih sekitar 1000 halaman. Alhamdulillah kalau seandainya ini yang sudah kenal Seven Habit itu sebelah kiri. Model Seven Habit sebelah kiri. Kalau model guru saya, senior saya Pak Ari Ginanjar ini ada di sebelah kiri. Ini yang model Pak Ari, yang ProLM sebelah sana. Oke, jadi modelnya berbeda. Yang ini rukun iman, rukun Islam, yang di sana sidik, amanah, fatonah, tablik. Kemudian kalau seandainya di kita, alhamdulillah ada senior kita Pak Ustadz Arifin Ilham, ada Pak Yusuf Mansur, ada Pak Ari, ada Pak Ipo. Mereka memiliki model masing-masing. Saya namakan disebut dengan Tauhid Based Value Leadership. Tapi di luar itu ada Pak Hermawan Kertajaya, ada John Maxwell, Brian Tracy, Malcolm Badri, Stephen Covey, dan lain sebagainya. Kita namakan sebagai Value Based Leadership Model. Yang ProLM karena ini anak baru ada di tengah kurang lebih seperti ini. Itu kurang lebih perbandingan modelingnya. Nah mudah-mudahan ini menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin akhiri sharing saya. Tadi kita sudah mengenal sosok baginda Rasulullah SAW sebagai insan yang paling sukses di dunia dan diakui oleh Barat. Beliau adalah leader dalam pengembangan diri. Beliau adalah contoh teladan dalam bisnis, di mana bisnis Rasul itu besar, bisnis Rasul itu jauh, dan bisnis Rasul itu lama. Beliau adalah manajer keluarga, mengelola keluarga yang begitu besar. Beliau adalah pemimpin dakwah sehingga dakwah Islam sampai ke kita. Beliau adalah pemimpin sosial politik yang memastikan bahwa Madinah itu adalah menjadi mercusuar peradaban Islam. Beliau adalah leader dalam pendidikan, ada yang disebut dengan holistic learning method. Beliau adalah leader dalam hukum. Saya pernah ke Capitol Hill di Amerika, di seberangnya ada Mahkamah Agung Amerika. Nah di situ ada kurang lebih 18 replika pemimpin hukum dunia. Satu di antaranya bertuliskan Muhammad the Arab. Kita tidak sepakat Nabi Muhammad dibuat replikanya, tapi kita menghargai Mahkamah Agung Amerika yang sudah menegaskan bahwa Muhammad SAW adalah pemimpin hukum dunia, di mana mungkin Mahkamah Agung Indonesia belum ada. Dan yang ke-8, beliau pernah memimpin perang yang begitu luar biasa, adalah pemimpin militer. Jikalau kita cari pemimpin di barat dan di timur dahulu dan sekarang, yang mana beliau itu adalah pemimpin militer, pemimpin politik, pemimpin dagang, pemimpin hukum, pemimpin pendidikan, pemimpin agama, nggak ketemu. Nelson Mandela pemimpin politik tapi nggak ada bisnisnya.
Bill Gates, pemimpin bisnis, nggak ada militernya. Napoleon Bonaparte, pemimpin militer, nggak ada spiritualnya. Dan seterusnya. Satu-satunya yang kepemimpinannya lengkap itu hanya Muhammad SAW. Tidak berlebihan jikalau kita mengatakan beliau adalah the super leader, super manager. Nah, kunci suksesnya itu adalah as-sidq, al-amanah, al-fatanah, at-tabligh. Sidq itu adalah personal excellence, integrity. Al-amanah itu adalah trustworthy untuk interpersonal capital. Al-fatanah itu adalah quality, kompetensi, dan professionalism untuk managing organization, mengelola perusahaan. Dan at-tabligh itu adalah visionary and communicative leadership. Bagaimana kita mampu memiliki visi, mampu memiliki teamwork dan mengajak teamwork ini kepada mimpi bersama. Itulah yang disebut dengan PRO-LM, Prophetic Leadership and Management Wisdom. Dan beliau adalah motivator dan inspirator terbesar sepanjang sejarah. Dan saya bersyukur bisa menulis buku bersama tim Tazkiyah untuk Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Kalau ada yang berminat mungkin ada di sebelah kiri. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.